Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratil ukhra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'ala salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Salah satu yang hari ini kita rasakan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat itu maka muncul kesadaran untuk kita sama-sama siang hari ini melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Dan tak lupa marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena takwa inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan bekal yang terbaik untuk negeri dunia dan akhirat. Juga merupakan salah satu faktor menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di muqaddimah tadi khatib mengutip salah satu surat Al-Qur'an, yakni surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Surat ini menjadi menarik perhatian hati. Pertama adalah bahwa Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini atau surat ini adalah atau asbabun nuzul surat ini adalah bahwa melihat kebiasaan Abu Sufyan dan Abu Jahal setiap hari Ahad, hari Minggu, menyembelih unta. Nah, ketika menyembelih unta itu kemudian datanglah seorang anak kecil meminta sebagian kecil saja dari daging yang di unta yang disembelih itu. Tetapi bagaimana sikap Abu Jahal dan Abu Lahab? Serta-merta mengusirnya. Mengusir, menghardik. Bukan saja mengusir, tapi menghardik dengan bahasa-bahasa yang tentu saja kalau kita mendengar mungkin menyakitkan hati. Nah, kemudian Profesor Dr. Hamka juga membahas ayat ini juga pada kata yadu ul yatim. Yadu itu adalah menunjukkan satu kebencian yang teramat sangat. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab itu menunjukkan sikap yang teramat sangat benci kepada anak yatim. Dengan sangat kebencian itu maka kemudian saya mengusir, menghardik, bahkan apabila datang sudah jauh-jauh tuh sudah lihat, wah awas tuh ada anak yatim. Nah ini para ahli membahas dalam surat ini, itulah asbabul nuzul mengapa sebab turunnya ayat ini. Yang berkaitan ayat ini
mungkin kita akan mengira bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu mungkin persepsi kita orang yang tidak sholat, orang yang tidak zakat, tidak puasa. Tetapi ternyata berdasarkan ayat ini bahwa sekalipun kita sholat, puasa, zakat, mungkin naik haji sekalipun, tapi ketika kita punya sikap seperti sikap yang ditunjukkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab kepada seorang anak yatim, maka kita sudah bisa dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Itu sedikit Khatib sedikit mas tentang ini. Yang menarik lagi dengan ayat ini, dengan surat ini adalah yang berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia. Sebuah organisasi besar yang ada di Indonesia. Ketika seorang kiai muda di sebuah desa di Yogyakarta mengaji kepada anak-anak muda, nanti bisa kita baca lebih lengkapnya sejarahnya. Setiap hari hanya membahas surat ini. Setiap malam membahas ini. Malam pertama sampai setiap makan berbulan-bulan hanya membahas surat ini. Maka kelompok anak muda atau santri pada itu protes kepada sang kiai, wahai kiai, kita sudah berbulan-bulan mengaji di sini, tetapi hanya ini saja yang dibahas. Apa tidak ada pelajaran yang lain? Bagaimana sang kiai menjawab? Apakah kalian sudah paham dengan isi surat ini? Kalau sudah paham, apakah kalian sudah mengamalkan isi surat ini? Nah, ternyata inilah yang menjadi alasan mengapa sang kiai itu tidak berpindah kepada pelajaran yang lain, karena dilihat santrinya belum mungkin memahami sudah, belum mampu mengamalkan isi dari ayat ini. Maka dari situlah kemudian muncul satu gagasan. Berkumpullah mereka dipenuhi dengan sang kiai, maka itulah kemudian dari situ lahirlah sebuah organisasi yang cukup terkenal hari ini dan cukup besar, tidak saja diakui di Indonesia tetapi juga dunia internasional mengakui organisasi itu cukup solid dan hebat. Apa itu Muhammadiyah? Mengapa kita melihat Muhammadiyah? Di mana-mana ada rumah sakit Muhammadiyah, di mana-mana ada perguruan tinggi Muhammadiyah, di mana-mana ada panti sosial Muhammadiyah. Itu adalah pengejawantahan atau perwujudan dari pemahaman terhadap, bukan saja pemahaman, dari pemahaman dan kemudian mengamalkan isi dari surat ini. Karena mengapa? Karena sudah pasti mereka yang dididik dengan doktrin ini, dengan surat ini, tidak mau dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Bahkan Khatib bukan Muhammadiyah. Khatib juga bukan NU. Ketika Khatib pernah suatu ketika diminta oleh salah satu tokoh Muhammadiyah untuk bergabung, ternyata apa? Bahwa ada satu doktrin, setiap ketua Muhammadiyah di tingkat kecamatan saja itu maka harus bisa mendirikan sebuah sekolah. Paling tidak SMP Muhammadiyah. Nah, begitu hebatnya. Bahkan satu kalimat yang selalu didengungkan adalah, hidupilah Muhammadiyah, jangan engkau hidup dari Muhammadiyah. Luar biasa. Nah, oleh karena itu maka ketika ada orang mencoba mengecilkan Muhammadiyah, melecehkan Muhammadiyah, bahkan menyebut, wah Muhammadiyah enak sekali itu disumbang-sumbang oleh pemerintah. Keliru pandangan itu. Justru sesungguhnya adalah, mohon maaf, saya juga orang pemerintah. Justru pemerintah yang punya hutang kepada Muhammadiyah ketika penanganan COVID.
Nah ini adalah sengaja Khotib mengemukakan ayat ini karena ternyata bahwa ketika kita menyatakan keislaman kita, bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala Muhammad Rasulullah, maka ternyata belum cukup ketika kita hanya melakukan ibadah ritual. Belum cukup ketika kita setiap hari sholat, ditambah sholat sunat tahajud, ditambah sholat duha, ditambah wirid, ditambah tahlil, ditambah dan seterusnya. Tetapi kita memiliki sikap masa bodoh ketika kita melihat lingkungan. Kita boleh rumah mentereng, kita boleh makan enak. Tapi jangan sekali-kali kita tidak memiliki kepedulian kepada masyarakat sekitar. Maka ketika kita melihat ada anak yatim terlunta, ada anak yatim tidak bisa sekolah, ada anak miskin tidak makan, dan kita masa bodoh dengan kehidupan mereka, maka sesungguhnya berdasarkan ayat ini kita belum sempurna keberagamaan kita. Kita belum sempurna keislaman kita. Apabila ibadah-ibadah ritual kita belum diwujudkan kepada sikap atau disebut dengan kesolehan sosial. Kesolehan kita secara pribadi, iya kita soleh. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, rajin dan seterusnya. Tetapi ternyata belum cukup apabila belum dilengkapi dengan kesolehan sosial, artinya bahwa kita juga baik terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, kalau saja kita mampu mewujudkan ayat ini, dan ternyata itu sudah dibuktikan oleh saudara-saudara kita yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah, ternyata membuahkan satu hasil yang luar biasa. Pendidikannya maju, rumah sakitnya maju, panti sosialnya maju. Itu akibat apa? Dari kesadaran untuk mewujudkan pemahaman dari surat Al-Ma'un ini. Apa sih lengkapnya surat Al-Ma'un ini? Sudah saya bacakan tadi. Ara'aital yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Nah, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah mereka yang orang yang menghardik anak yatim. Di sini yad'ul tadi kata Hamka bukan saja mereka tapi kebencian yang luar biasa, jijik melihat anak yatim. Wala yahudu ala tu'amil miskin, berikutnya adalah orang yang mendustakan agama, ya orang yang tidak suka memberi makan, paling tidak mendorong. Kalau memang kita tidak punya harta yang lebih, paling tidak mendorong pihak lain untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin. Nah ini mah akibat bahwa ketika kita tidak bisa itu, maka kata Allah, neraka wel bagi orang yang sholat. Nah, bagi orang yang sholat, kita sholat nih. Tapi kenapa dalam ayat ini kita akan dimasukkan kepada neraka wel? Alladzina hum ala sholatihim sahun. Itu orang-orang yang sholatnya lalai. Lalai itu bermacam pemahaman. Ada yang lalai itu ketika terdengar suara azan dia masa bodoh. Artinya masa bodoh itu nanti sajalah, masih panjang nih waktu zuhur, jam 2:30 juga masih bisa. Itu bisa katakan lalai. Terdengar azan, aduh, ini kita sedang membahas penting nih. Nanti ajalah setelah selesai rapat. Ini ternyata rapatnya lanjut sampai asar juga dilewat. Itu juga katanya lalai. Atau yaitu, tapi ada juga yang dikatakan lalai itu menurut Profesor Dr. Hamka bahwa kita tidak mau, atau mungkin bukan tidak mau ya boleh katakan tidak mau mengaplikasikan nilai-nilai sholat, nilai-nilai ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Katanya sholat
bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, itu belum kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nyatanya, faktanya di lapangan, negara kita mayoritas muslim, ada sekitar lebih kurang 80% sekarang, tidak mencapai 90%. Menurun 80%, tapi di masyarakat yang mayoritas ini kita masih melihat kemungkaran-kemungkaran di mana-mana. Keluar rumah subuh saja takut. Jalan tengah malam saja takut. Kenapa? Takut bancoleng, takut begal, takut apa. Padahal kalau kita tanya mereka yang melakukan itu, apa agamamu? Pasti Islam. Nah ini, jadi kita masih sholatnya itu adalah sahun, lalai. Alladzina hum yura'un, dan mereka yang mendustakan agama adalah orang yang sholatnya ria. Ria itu selalu ingin mendapatkan pujian. Datang ke masjid, pulang ke rumah marah-marah. Kenapa mah marah? Kenapa pak marah-marah? Kata ibunya, percuma aku nih ke masjid pakai pakaian bagus-bagus gini. Nggak ada yang muji, nggak ada yang nanya. Bajumu tuh bagus, pakaian bagus. Nah, itu ria. Atau ketika tidak mendapatkan pujian jadi malas. Wa yamna'un al-ma'un, dan berikutnya menurut surat ini adalah ya enggan untuk memberikan pertolongan. Nah, inilah sidang Jumat yang berbahagia. Mengapa sekali lagi khotib membahas ini menarik, karena juga menarik. Ini perlu kita pahami, dan juga adalah bahwa saatnya kita kalau menginginkan suatu kehidupan yang di negara kita, masyarakat kita seperti surga, maka salah satunya adalah kita melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, salah satunya surat ini. Ini luar biasa kalau kita mampu mengejawantahkan kehidupan sehari-hari, luar biasa apa yang dihasilkan, dan insya Allah umat Islam akan menjadi umat yang maju, yang sejahtera, yang disegani, bukan ditakuti. Kalau ditakuti mungkin akan kecenderungannya umat Islam teroris. Tapi itu juga mungkin akan hilang kesan seperti itu apabila kita mampu menunjukkan sikap yang betul-betul perwujudan dari nilai-nilai ayat Al-Quran, salah satunya surat Al-Maun. Saya yakin dan percaya Bapak-Bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu berusaha untuk menjalankan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada akhirnya kita akan berada satu kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nasu taqullaha fima amara wa antau amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma akbir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar. Astagfirullahaladzim li wa lakum.